Shalom saudara dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap umat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Kau sucikan hati pikiran kami semuanya, supaya setiap kami Tuhan boleh dikuatkan melalui iman dan firman Tuhan yang dibentangkan kepada kami, supaya kami tetap di dalam Tuhan dan firman-Mu tetap di dalam kami, sehingga kami tahu bahwa apa yang kami minta dalam doa, Tuhan akan mengabulkannya. Jauhkan kami daripada segala kuasa setan yang membuat kami, Tuhan, bisa kurang percaya. Tapi buat iman kami semakin teguh menjelang kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berbicara tentang perjamuan terakhir. Sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan, tetapi dia terlebih dahulu sudah berbicara dan memberitahukan hal ini lebih dari 6 kali. Kalau kita lihat saudara bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia telah memberitahu apa yang kemudian akan terjadi. Salah satu contoh, dia berkata, "Robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari." Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami membangunnya sekian puluh tahun, kamu membangunnya cuma 3 hari." Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, barulah mereka tahu bahwa yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Bahkan dia juga menubuatkan itu dalam kitab Yohanes pasal 2. Bahkan dia juga menubuatkan dalam kitab Matius 23 dan 24. Dan dia mengatakan saudara bahwa tidak ada satu batu pun yang tersusun rapi sampai dia menunjuk dari Bukit Zaitun menunjuk kepada Yerusalem bait Allah itu. Dia berkata tidak satu pun batu akan tersusun rapi, semuanya akan diruntuhkan. Kemudian 37 tahun kemudian setelah Yesus naik ke surga, Romawi meruntuhkan itu melalui Jenderal Titus. Dan kita melihat saudara di dalam kitab yaitu Matius 26 ayat yang kedua. Kata Yesus, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Jadi Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu. Tujuannya dia datang di dunia ini memang untuk menerima yaitu upah dosa demi penyelamatan pengampunan dosa manusia. Sebagaimana Allah yang kasih, ketika dia ingin menolong manusia, caranya dia harus turun ke dunia dan memberikan pengampunan. Kalau kita lihat kemudian Matius 26 ayat ke-21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dia tahu bahwa dia akan diserahkan. Bukan hanya mati dan bangkit, Yesus tahu. Siapa yang menyerahkan, siapa yang berkhianat pun dia tahu. Kalau kita mundur lagi ke ayat ke-12, "Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Yaitu ketika Yesus ada di kota Betania, dia tinggal di rumah seorang Simon Kusta, di mana kemudian seorang perempuan membawa puri-puri minyak narwastu yang mahal, mencurahkan minyak itu ke kepala Yesus. Dan murid-murid berkata, "Mengapa memboroskan uang begitu banyak? Bukankah itu dijual bisa untuk orang miskin?" Tetapi Yesus katakan, "Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku." Jadi Yesus sudah tahu sebelum kejadian. Dia tahu dia harus mati di kayu salib. Dan dia harus bangkit pada hari ketiga. Inilah satu kebenaran. Jikalau kita hanya percaya Yesus, tapi tidak percaya mati demi dosa manusia, dan kita tidak percaya dia bangkit naik ke surga, dan akan datang menjemput kita dan menghakimi seluruh umat manusia, saudara, maka kita juga tidak diselamatkan walaupun percaya Yesus. Tetapi kalau tidak percaya Yesus mati bagi dosa kita. Kenapa? Kalau kita tidak percaya Yesus mati bagi dosa kita, berarti kita hanya mempercayai Yesus sebagai seorang nabi atau seorang yang berkuasa saja. Tidak upaya seperti nabi-nabi. Karena nabi pun tidak bisa mengampuni dosa. Musa pun saudara, dia berdosa, tidak bisa juga dia untuk menyelesaikan dosanya. Bahkan dia harus
tinggal di padang gurun, hanya boleh melihat tanah kanan dari gunung Nebo, karena dia telah berdosa. Hanya Yesus Kristus itulah yang tidak berdosa, dan itulah saudara yang mengangkut dosa manusia. Kalau kita melihat kitab Matius pasal 26 ayat 31 dan 34, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini saudara sudah dikatakan berulang-ulang sebelum Yesus mati di kayu salib. Bahkan kalau kita lihat terus, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Maka Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Jadi bukan ayam berkokok 3 kali baru Petrus menyangkal, bukan. Sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal 3 kali. Dan itu terjadi ketika Yesus dibawa ke rumah imam besar. Dia melihat Petrus itu di situ. Seorang tanya, bukankah ini salah satu murid? Tidak. Dan sebagainya. 3 kali. Setelah dia menyangkal 3 kali, baru dia kemudian mendengar ayam berkokok. Siapakah Yesus itu? Saudara, kalau dia bukan Tuhan datang di dunia ini untuk menebus dosa kita. Kita lihat terus. Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah menyampaikan itu. Matius 12 ayat 39-40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Inilah saudara, jangan lagi ragu-ragu. Karena iblis akan membuat berita macam-macam supaya iman kita tidak kepada Yesus, ataupun tidak beriman kepada Yesus yang mati demi dosa manusia, yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya nanti memutarbalikkan. Mungkin saudara paling tertinggi, mungkin iblis mengizinkan saja saudara kita hanya percaya Yesus mungkin sebagai manusia atau sebagai nabi saja. Sebab itu firman Tuhan berkata, jikalau kita tidak percaya Yesus itu mati dan bangkit menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak diselamatkan. Ketika Pentakosta terjadi dan murid-murid itu mulai berbahasa-bahasa lain, apa yang terjadi membuat banyak orang dibaptis pada hari itu juga. Bahkan dikatakan ribuan. Kenapa saudara? Karena Petrus berkata bahwa Yesus yang kau salibkan itu dan mati, dan dia bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Nah, kemudianlah semua orang memberikan dirinya dibaptis. Sebab itu jikalau kita mengaku dengan mulut kita, saudara, dan percaya di dalam hati kita bahwa Yesus itu mati demi dosa kita dan bangkit menjadi Tuhan, kita akan diselamatkan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu. Kau sucikan hati pikiran kami, memberkati mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya iman kami jangan gugur dan terguncang oleh berita-berita dunia melalui media-media yang menyesatkan, yang mengaku diri mereka adalah seorang hamba Tuhan, gembala, bahkan mungkin seorang nabi. Tuhan, tolonglah kami bahwa supaya kami tetap fokus kepada ajaran Tuhan yang ada di dalam Alkitab khususnya, yaitu Injil dan Perjanjian Baru, yang telah Engkau izinkan ada di muka bumi ini, supaya kami boleh membaca kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita melihat saudara, yaitu tentang masa persiapan. Masa persiapan. Kita lihat, apa itu persiapan?
Yaitu dikatakan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ini saudara yang luar biasa. Persiapan Paskah, ketika murid bertanya di mana dan kapan, maka Yesus mengutus 2 orang murid untuk pergi ke sebuah kota. Dan dia pesan, kalau kamu berjumpa dengan seorang membawa kendi air, ikuti dia. Dan ketika dia masuk ke rumah, ikuti. Dan bertanyalah kepada pemilik rumah itu, di manakah guru Tuhan akan mengadakan perjamuan yang telah kau sediakan? Maka orang itu akan menunjukkan ruang yang besar. Dan di sanalah nanti sudah ada tersedia. Dan ketika Yesus datang memang sudah tersedia. Bayangkan saudara, 2 orang ini perjalanan menuju ke kota. Dia bisa duduk, bisa capek, bisa pelan, bisa cepat. Bagaimana bisa sampai dan berjumpa dengan seorang yang membawa kendi berisi air dan bisa tepat kalau Yesus tidak mengatur waktunya? Kalau Yesus bukan Tuhan yang bisa mengatur waktu, bisa tahu sebelum kejadian. Orang ini mungkin pelan-pelan, lebih cepat, mungkin membawa kendi, mungkin ada urusan, ada mungkin macam-macam, tapi Yesus bisa tahu waktu yang tepat semuanya. Bahkan bisa masuk ke rumah yang tepat di mana orang itu menyediakan perjamuan Paskah. Dan kalau kita melihat apakah orang itu sudah dipesani Yesus, belum tentu juga. Karena biasanya orang-orang tertentu itu menyediakan Paskah, sudah siapkan. Mungkin dia mengajak keluarga atau orang-orang besar, tetapi ketika itu ada orang berkata, ada guru Tuhan yang mau makan Paskah. Oh, silakan di atas. Itu luar biasa saudara. Jadi disinilah kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Di tengah-tengah persiapan perjamuan Paskah itu, di situ Tuhan telah mengatur semuanya. Persiapan Paskah itu penting saudara. Jadi jangan mengambil satu pandangan kalau perjamuan itu remeh. Tidak. Sebab itu hari ini kita perlu menekankan bahwa ketika ada perjamuan suci, saudara, bahwa itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kita harus mengadakan persiapan. Bahkan hati kita juga harus kita persiapkan. Karena itu bukan sekedar, saudara, seperti orang berbicara tentang satu kebiasaan agamawi. Adat istiadat bukan, tapi itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Artinya saudara bahwa kita bukan hanya percaya, tapi dipersekutukan dengan Tuhan yang mati bagi dosa kita dan bangkit. Sebab itu kita juga ketika kita menerima baptisan, sama dengan kita menerima bahwa kita sudah mati di dalam dosa kita. Ketika kita keluar dari air, berarti kita sudah dibangkitkan juga. Ketika kita makan perjamuan itu, kita juga mengakui bahwa Yesus tubuhnya, saudara, dan darahnya tercurah bagi dosa kita. Dan kita menerima, mengakui bahwa dialah juru selamat Mesias yang menebus dosa kita, mati di kayu salib, dan bangkit. Itulah yang disebut juga ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka kelaparan, Tuhan memberikan mereka mana yang turun dari surga. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan mereka air dari gunung batu. Nah, itulah gambaran juga bahwa sesungguhnya suatu hari Yesus berkata bahwa akulah roti dari surga itu, mana dari surga itu. Saudara, ketika bangsa Israel memakan mana dari surga, dan kemudian air itu yang terpancar
dari Bukit Batu, mereka, saudara, itu betul-betul dipelihara Tuhan. Hujan ataupun tidak, panas ataupun dingin, penyakit, wabah apa saja tidak menimpa mereka. Pakaian mereka pun bertahan lama, tidak ada yang namanya sabun cuci. Saudara, di padang gurun mungkin air itu sulit, hanya cuma untuk minum, tapi mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Bukan hanya itu saja, saudara, kalau kita melihat, ternyata yang sekarang kita tahu bahwa Yesus itu, saudara, tubuhnya itu lebih daripada mana yang dimakan oleh bangsa Israel. Ketika kita ikut perjamuan suci, disitulah, saudara, kebenaran kita sudah bersekutu, menyatu dengan Tuhan. Sebab itu jaga, saudara, biar kita tetap mempunyai karakter Kristus, dan kita kembali tetap ajaran Yesus, dan kita memberikan teladan dan misi dalam hidup kita. Dan jangan lupa kita harus mau menjadi murid, karena disebutkan Tuhan mengutus muridnya dan mengajak perjamuan untuk murid-muridnya. Sehingga kekristenan itu bukan pengikut, tetapi harus menjadi murid-murid belajar. Baik menderita, saudara, baik mengabarkan Injil, baik belajar dari Tuhan, taat, dan sebagainya. Mari kita dengarkan satu pujian.
Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat yaitu tentang perjamuan terakhir. Mari kita lihat dalam kitab Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah cawan ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat yang ke-20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Luar biasa, saudara. Itulah perjamuan terakhir, Paskah terakhir. Tuhan rindu untuk mengikuti kembali, tetapi dia katakan, "Aku rindu, tetapi inilah yang terakhir. Dan sejak saat ini aku tidak bisa lagi." Berarti Tuhan beritahu bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Itulah waktu yang terakhir, perjamuan yang terakhir. Ketika dia memberikan itu roti dan cawan, dia berkata, "Inilah tubuhku." Dia katakan, saudara, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan menjadi peringatan akan aku. Ini sudah berkata tentang kematian Yesus. Sampai kapanpun, saudara, percayalah bahwa Yesus itu telah mati bagi dosa kita. Siapapun yang berkata bahwa Yesus tidak mati, baik itu seorang pendeta, mungkin seorang yang terkenal, mungkin juga seorang yang menyebut namanya nabi. Di zaman sekarang juga banyak nabi-nabi yang menyebut dirinya nabi. Jangan kita kembali kepada Alkitab yang tertulis. Sebab itu jangan cuma saudara mau mendengarkan di media, orang yang cuma satu cuplik ayat, kemudian dia khotbah menurut dia. Lebih bagus kita harus membaca banyak ayat, saudara. Karena melalui ayat itulah kita, saudara, merenungkan Taurat. Kita, saudara, mendapatkan berkat makanan. Kemudian diterangkan itu boleh, tetapi ayat itu penting. Kurangi, saudara, untuk mendengar cerita-cerita, dongeng-dongeng, filsafat-filsafat kosong, pengetahuan-pengetahuan, kesaksian-kesaksian, tetapi saudara mengurangi baca firman itu salah. Perbanyak baca firman. Kesaksian itu hanya menunjang aja apa yang dibacakan firman Tuhan. Ketika kesaksian itu di luar daripada menunjang firman Tuhan, apalagi dia membuat satu ide yang lain atau kisah yang lain, itu berbahaya. Sebab itu dikatakan bahwa inilah cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Berarti Yesus telah mati. Darahnya tercurah, saudara. Yaitu ketika dia ditombak, saudara. Lambungnya, disitulah keluar, saudara, air dan darah. Dia dicemeti di mahkota dia, duri dia keluar darah. Sebab itu darah itu besar sekali. Dengan darah Kristus itulah kita ditebus. Darah yang mahal. Firman Tuhan berkata bahwa kita telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati, mengurapi setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami oleh darah-Mu. Supaya kami, Tuhan, boleh menyadari dan memberikan hati kami bahwa Engkau, Tuhan, telah membagi-bagikan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi dosa kami. Darah-Mu yang tercurah untuk menyucikan dosa, pikiran, dan hati kami. Supaya kami tetap di dalam ajaran Tuhan, sesuai yang ada di dalam firman, Injil, maupun dari kitab, dari para rasul-rasul yang lainnya. Supaya kami, Tuhan, tidak memalingkan telinga kami dengan filsafat kosong, maupun dongeng-dongeng, kisah-kisah kesaksian yang tidak
ada dan tidak berkaitan dengan firman yang tertulis, yang menyimpang daripada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar melalui darah-Mu Tuhan, oh Tuhan, biar melalui penderitaan-Mu, sengsara-Mu, dosa kami dan penyakit kami sudah ditanggung, dan segala kutuk kami sudah ditanggung. Haleluya. Amin. Sekarang kita melihat, saudara, pengkhianatan dan menjual Yesus. Pengkhianatan dan menjual Yesus. Di tengah-tengah perjalanan Yesus di dunia ini, untuk mengakhirinya, dalam usia yang sekitar 33 tahun, yaitu pelayanan selama 3 tahun. Dan dikatakan, saudara, di tengah-tengah itu Yesus dikhianati oleh seorang muridnya. 12 rasul, salah satunya itu adalah Yudas Iskariot, menjual Yesus dan berkhianat. Sebab itu, saudara, kalau kita melihat dari 12 saja ada satu pengkhianat. Jadi janganlah saudara kaget, terkejut, dan goncang iman kita. Jika di antara kita, gereja kita, atau ibadah kita, mungkin ada orang yang tidak seperti Yudas Iskariot 100%. Mungkin hanya mirip-mirip, saudara. Mungkin dia hanya, saudara, dipakai sebentar-sebentar saja. Contohnya mungkin seperti Petrus. Ketika Yesus berkata bahwa dia harus mati, Petrus berkata, kiranya itu tidak terjadi pada engkau. Tetapi Yesus kemudian, saudara, mengusir setan itu. Bukan mengusir Petrus. Dan dia berkata, iblis, enyalah daripada dia. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan dipikirkan Allah. Demikian mungkin di tengah-tengah kita ada orang yang nyelonong seperti itu. Ada yang memberikan ide, membuat kita menjadi berdebat, pertengkaran. Kita doakan karena mungkin ada iblis. Tetapi tidak lupa juga ada pengkhianat. Orang yang menjual imannya itu juga ada. Kita doakan mereka, saudara. Selama dia masih hidup dan dia mau bertobat, mungkin Tuhan bisa ampuni dia. Tetapi kalau dia sudah berkhianat dan menjual Yesus sampai mati tidak bertobat, wah, itu sudah sulit sekali untuk kita bicara. Apa yang terjadi sama seperti yang terjadi Markus 14 ayat 17 sampai 21 tentang Yudas Iskariot ini. Kita lihat dulu Markus 14 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Jadi dia mencelupkan roti yang satu pinggang, satu piring dengan Yesus. Luar biasa, saudara. Pengkhianat itu masih duduk dekat dengan Yesus. Yang menjual dengan Yesus masih duduk dekat dengan Yesus. Dan satu piring dia, saudara, mungkin kita lihat begitu akrabnya orang ini. Tetapi hatinya sudah dikuasai iblis. Mungkin dia sama kita baik, ya sebagai Yudas Iskariot sama Tuhan baik, sehingga ketika Yesus ditangkap dia menyesal dan dia mengembalikan uang dan dia bunuh diri. Berarti dia masih ada hubungan baik, tetapi hati dan pikirannya dikuasai iblis. Saudara, jadi kalau kita melihat ada orang jahat pada kita, sebenarnya orang itu mungkin sama kita baik, cuma hatinya yang sudah dikuasai oleh si iblis. Kita lihat terus. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ayat 20, yang menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Ayat 21, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Itu sudah tertulis. Bahwa Yesus harus mati. Itu sudah tertulis. Tetapi saudara itu, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Celaka. Jadi jangan ada berkata bahwa Yudas Iskariot itu membantu rencana Yesus dan kemudian dia diselamatkan. Tidak. Memang firman Tuhan berkata bahwa nubuatan harus digenapi, bahwa anak manusia harus mati dan ada orang yang menyerahkannya.
Tetapi celakalah orang yang olehnya dia menyerahkan Yesus itu. Lebih baik dia tidak pernah lahir, saudara. Sebab itu, melalui firman kisah ini, mari saudara, jangan ada perkhianat. Jangan ada orang menjual iman kita, menjual kata-kata, menjelekkan gereja dan gembala kita. Sejelek apapun juga dia ada urusan dengan Tuhan. Mari saudara, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat banyak kerap kali orang punya kesalahan, tetapi kemudian kita melihat banyak orang mulai menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Gereja saudara harus mendukung. Selama orang itu saudara bisa bertobat, kita layani. Kecuali memang tidak bisa bertobat. Lain dengan orang yang berkhianat. Kita lihat satu ayat lagi yang indah. Yaitu Lukas 22 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan kita untuk membaca firman Tuhan yang begitu banyak di masa-masa sengsara Yesus, supaya kita menyadari betapa pentingnya saudara kita mengerti tentang ajaran ini, supaya kita sendiri tidak dibelokkan iman kita oleh ajaran-ajaran sesat dan ajaran bidat yang membingungkannya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mengurapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya melalui firman Tuhan, melalui masa sengsara penderitaan Yesus di kayu salib, kami mengetahui betapa berharganya, betapa Tuhan Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi kami semua. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami supaya kami lebih setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik surga, menyediakan rumah, dan akan datang menjemput kita dan menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan pujian yang terakhir.